Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran La Raiba Hanifida, terutama kepada Miss Aini selaku guru pengampu pelajaran biologi. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bab hereditas, atau lebih tepatnya tentang penyakit turunan. Nah, jadi penyakit turunan dalam manusia yang kemungkinan kecil sangat bisa disembuhkan itu ada beberapa. Yang pertama itu menurut gennya. Nah, penyakit turunan itu ada beberapa. Yang pertama ada buta warna. Nah, jadi buta warna itu adalah salah satu penyakit keturunan yang dimana sangat susah untuk dihilangkan atau bahkan tidak mungkin dihilangkan. Nah, buta warna ini di mana seseorang itu pengidap atau tidak dapat melihat atau tidak dapat membedakan warna. Jadi di dalam penglihatan mereka entah itu warna merah, entah itu warna oranye, kuning atau lain-lain, itu semuanya sama di mata mereka, itu di mata seorang pengidap penyakit buta warna. Nah, mayoritas penyakit buta warna itu diderita laki-laki. Karena biasanya itu ada untuk mengecek apakah kita buta warna atau tidak. Biasanya itu kayak ada sebuah lingkaran, kemudian banyak titik-titik, kemudian di situ ada jebakan angka yang berbeda warna. Apabila kita bisa menebak angka itu, maka kita tidak buta warna. Nah, biasanya penyebab buta warna itu karena gen C atau gen colornya itu pada kromosom X. Itu terdapat gen C atau gen C yang gen C itu penyebab buta warna atau gen color. Nah, biasanya seseorang yang bersifat buta warna ini tuh ibunya itu bersifat pembawa atau karir. Nah, sehingga anak laki-lakinya itu bakal pengidap buta warna. Sedangkan untuk perempuan itu pasti akan mengidap karir atau seorang pembawa. Nah, apabila seorang perempuan itu mengidap buta warna, maka hidupnya itu tidak akan lama. Nah, kemudian yang kedua ada penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia juga adalah salah satu penyakit keturunan yang dimana tanda-tandanya itu adalah apabila darah itu sukar beku jika luka. Nah, jadi semisalnya itu ketika ada seseorang yang pengidap penyakit hemofilia, kemudian dia sedang mengiris buah, kemudian jarinya kena sabet, kemudian keluar darah. Nah, itu darah itu sukar beku, bahkan tidak bisa beku. Nah, itu akan sangat susah untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu, seseorang yang mengidap penyakit hemofilia itu benar-benar sangat dijaga agar tidak terluka. Bahkan penyakit kecil luka kecil saja itu akan berakibat sangat besar, apalagi pendarahan yang hebat. Nah, apabila sudah berkurang darah, maka itu akan menjadi anemia atau bisa mati. Nah, jadi penyakit hemofilia ini bermula pada awal kerajaan Inggris. Nah, biasanya penyakit hemofilia ini hanya berada di laki-laki, sedangkan perempuannya itu hanya bersifat karir juga. Karena apabila perempuan pengidap hemofilia itu tidak akan bertahan lama. Nah, biasanya seorang itu akan mengidap penyakit hemofilia apabila ibunya itu adalah perempuan normal dan laki-lakinya itu adalah penyakit hemofilia, maka akan menjadi normal semuanya. Kemudian penyakit yang ketiga adalah albino. Apa itu albino? Albino itu adalah di mana seluruh pigmen tubuh itu tidak bisa menciptakan pigmen warna. Jadi seluruh tubuhnya itu hanya menjadi putih. Kulitnya putih, rambutnya putih, pokoknya semuanya itu putih-putih gimana gitu. Biasanya gen penyebab albino itu adalah gen A, albino genotip. Nah, kemudian penyakit selanjutnya ada talasemia. Nah, penyakit talasemia itu penyakit yang berbahaya yang dimana itu adalah kelainan sel darah. Nah, jadi sel darahnya itu sangat mudah pecah. Nah, jadi kan biasanya itu sel darah merah itu kan bentuknya lingkaran cekung ke dalam. Apabila penyakit talasemia ini penyakitnya itu seperti bulan sabit darahnya itu. Nah, kemudian talasemia mayoritas itu akan meninggal saat bayi. Dan talasemia minoritas itu dapat hidup dan akan mendapatkan transfusi darah teratur.
Nah, kemudian yang ke 1 2 3 yang kelima ada diabetes. Nah, diabetes itu di mana pankreas kurang dan tidak dapat menghasilkan insulin. Nah, jadi diabetes itu karena gen D tidak dapat diabetes. Nah, jadi tanda-tandanya diabetes itu urinnya itu mengandung glukosa dan tidak mampu mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, kemudian selanjutnya penyakit turunan lainnya itu ada perbedaan kromosom. Nah, kalau tadi itu adalah perbedaan apa ya namanya? Kalau tadi itu adalah perbedaan gen, sedangkan yang sekarang adalah perbedaan kromosom. Nah, jadi apabila perbedaan kromosom itu ketidaknormalan jumlah kromosom. Nah, jadi normalnya kromosom itu adalah 46 atau lebih tepatnya itu ada 23 pasang. Nah, jadi kromosom X itu untuk perempuan dan kromosom Y itu adalah untuk laki-laki. Nah, ada pula apabila ada seseorang yang kekurangan kromosom, ada yang kelebihan kromosom, itu tidak dapat diobati dan tidak dapat disembuhkan. Nah, untuk mencegahnya adalah tidak kawin dengan keluarga dekat atau tidak kawin dengan orang yang berkelainan mental. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.